Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan kode kelas 641C01 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi S1 Manajemen. Di kesempatan kali ini, izinkan kami mempresentasikan hasil makalah RTM kedua kami dengan judul Pelaksanaan Standar Produktivitas Karyawan dan Evaluasi Tingkat Kehadiran di PT Denso Indonesia. Dengan nama anggota kelompok, saya sendiri Oktavia Ramadhani Arianto, lalu ada Aura Putih Herlambang, Dava Dwi Raja, Deva Sandi Sanjaya, Dwi Aryadika, dan yang terakhir ada Suci. Yang pertama ada bab 1, latar belakang masalah. Produktivitas karyawan adalah gabungan dari kemampuan teknis, disiplin kerja, lingkungan kerja, dan kehadiran yang krusial bagi keberhasilan perusahaan. Meskipun PT Denso merupakan standar tinggi, evaluasi kinerja tahun 2013 sampai 2017 hanya mencapai baik, belum sangat baik. Masalah utamanya adalah tingginya keterlambatan pegawai pada tahun 2017 yang mengganggu produksi serta lingkungan kerja kurang optimal, yaitu fasilitas dan hubungan antar pegawai. Untuk perbaikan perusahaan, perlu memperjelas standar, memantau kehadiran secara ketat, dan melakukan pembinaan. Makalah ini menganalisis hubungan disiplin, lingkungan kerja, dan kehadiran terhadap produktivitas di PT Denso Indonesia untuk memberikan rekomendasi peningkatan mutu sumber daya manusia. Lalu yang kedua ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pelaksanaan standar produktivitas karyawan pada PT Denso Indonesia. Yang kedua, bagaimana tingkat kehadiran karyawan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan atau ketidakhadiran. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara disiplin kerja, lingkungan kerja, dan tingkat kehadiran terhadap produktivitas karyawan. Yang keempat, apa saja gap dan kesenjangan antara produktivitas aktual dengan standar produktivitas yang ditetapkan perusahaan. Yang ketiga, ada tujuan masalah. Yang pertama, mendeskripsikan pelaksanaan standar produktivitas karyawan pada PT Denso Indonesia. Yang kedua, mengevaluasi tingkat kehadiran karyawan dan mengidentifikasi faktor penyebab keterlambatan atau ketidakhadiran. Yang ketiga, menganalisis pengaruh disiplin kerja dan lingkungan kerja terhadap produktivitas karyawan. Yang terakhir, ada mengidentifikasi gap dan produktivitas aktual dan standar produktivitas perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Aryadika dengan NIM 641262. Kali ini saya akan mempresentasikan manfaat masalah. Bagi mahasiswa, meningkatkan pemahaman teori dan praktik SDM khususnya mengenai disiplin kerja, lingkungan kerja, produktivitas, dan evaluasi kehadiran di perusahaan manufaktur. 2. Bagi perusahaan, memberikan gambaran faktual tentang kondisi produktivitas serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, terutama terkait disiplin kerja dan tingkat kehadiran. Bagi masyarakat, mendorong terbentuknya budaya kerja profesional karena hasil penelitian dapat menginspirasi perusahaan lain untuk memperbaiki standar produktivitas dan sistem kehadiran. Definisi KPI dan target. Key Performance Indicator. KPI atau indikator kinerja utama adalah salah satu jenis pengukuran kinerja yang digunakan untuk mengukur seberapa baik suatu perusahaan atau organisasi, proyek, unit kerja, departemen ataupun individu mencapai sasaran dan tujuan strategis yang telah ditetapkannya. Manajemen perusahaan pada umumnya menggunakan Key Performance Indicator ini untuk melacak dan menganalisis faktor yang dianggap penting untuk keberhasilan organisasinya. Tentu untuk memahami KPI dan target PT Denso Indonesia, kita perlu memecahkannya menjadi definisi secara umum, karena Denso adalah perusahaan publik multinasional dan kemudian mengaitkannya dengan fokus utama perusahaan. KPI, rumus produktivitas karyawan. Rumusnya output atau input, satuannya persen, targetnya 90%. Sumber dayanya laporan kinerja. KPI kinerja karyawan, SKP, rumusnya skor total penelitian,
satuannya skor, targetnya 91, sumber dayanya HRD. KPI tingkat kehadiran, rumusnya hari kehadiran atau hari kerja, satuannya persen, targetnya 98%. Sumber daya, absensi. KPI tingkat keterlambatan, rumusnya jumlah keterlambatan atau karyawan, satuannya kali atau bulan, targetnya 2 kali per bulan. Sumber dayanya absensi. KPI disiplin kerja, rumusnya kepatuhan aturan, satuannya skor, targetnya 90%. Sumber dayanya penilaian HRD. KPI lingkungan kerja, rumusnya skor persepsi, satuannya skor, targetnya 85%. Sumber dayanya survei internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Diradja dan nomor NIM saya 64251266. Baik, saya akan melanjutkan presentasi teman saya di bagian data kinerja karyawan tahun 2013 sampai 17. Seperti yang terlihat pada tabel, rata-rata skor kinerja karyawan secara konsisten berada di kategori baik. Selama 5 tahun berturut-turut, angka skor pun bersekitaran di atas 80%, seperti 80,50% di tahun 2013 dan 80,54% di tahun 2016. Namun penting untuk dicatat bahwa ada sedikit penurunan di tahun 2017, di mana skor rata-rata turun menjadi 79,78%. Meskipun masih dikategorikan baik, ini adalah sinyal awal yang perlu kita perhatikan lebih lanjut untuk menjaga tren positif kinerja karyawan. Baik, lanjut ke slide 4, capaian kinerja dan gap. Berdasarkan data kinerja sebelumnya, kita dapat menghitung capaian rata-rata dan gap kinerja yang terjadi. Maaf. Dengan target kinerja yang telah ditetapkan sebesar 91% dan rata-rata capaian 5 tahun adalah 80,25%. Kita mendapatkan selisih atau gap kinerja sebesar 10,75 poin. Gap sebesar 10,75 poin ini menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan antara target yang diharapkan dengan rata-rata kinerja yang dicapai karyawan meskipun skornya baik. Ini menandakan ada area krisis yang perlu diatasi segera. Oleh karena itu, diperlukan tindakan nyata khususnya dalam peningkatan disiplin dan motivasi kerja untuk menutup gap 10,75% poin ini dan mencapai sasaran perubahan yang kita inginkan. Ya baik, lanjut ke slide 15 yang data ditingkatkan keterlambatan Januari sampai Agustus 2017. Data ini adalah tingkatan keterlambatan karyawan dari bulan Januari hingga Agustus tahun 2017 dan ini merupakan salah satu faktor yang berkontribusi pada gap kinerja yang kita bahas sebelumnya. Tabel ini membagi karyawan ke dalam tiga kategori keterlambatan yang berbeda. Yang pertama ada terlambat 2 sampai 3 kali. Terus yang kedua ada terlambat 4 kali dan yang ketiga yang paling kritis terlambat dari 4 kali. Mari kita fokus pada kolom yang akhir ya, yang keempat. Ini adalah kelompok yang menunjukkan indisipliner yang berulang dan menjadi fokus utama perbaikan kita. Pada bulan Januari terdapat 22 karyawan yang terlambat lebih dari 4 kali. Angka ini cenderung fluktuatif namun tetap tinggi. Kita melihat lonjakan tertinggi terjadi pada bulan April dengan 25 karyawan dan juga di bulan Maret dan Agustus dengan 24 karyawan. Untuk kategori terlambat 2-3 kali angkanya juga cukup stabil dan tinggi. Sebagai contoh, di bulan Juni mencapai puncak dengan 19 karyawan. Jadi kesimpulan slide terakhir ini ya, tren tingginya angka keterlambatan berulang di seluruh kategori, terutama pada kelompok terlambat dari 4 kali.
menegaskan bahwa masalah disiplin merupakan faktor utama yang menghambat pencapaian target kinerja. Kita harus mencari solusi yang efektif dan tepat sasaran untuk menekankan angka-angka ini. Sekian presentasi saya, akan dilanjutkan dengan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Sani Sanjaya dengan NIM 64251088. Di sini saya izin untuk melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke diagram tulang ikan atau fishbone. Faktor penyebab produktivitas rendah dan keterlambatan tinggi. Yang pertama ada man atau SDM. Sama dengan kedisiplinan rendah, motivasi menurun, hubungan antar pegawai kurang harmonis. Yang kedua ada machine, sama dengan alat fotokopi kurang, fasilitas kantor terbatas. Yang ketiga ada method, sama dengan pembagian tugas tidak merata, SOP apel pagi tidak dipatuhi. Terus yang keempat ada environment, sama dengan ruang kerja sempit, kantin tidak memadai. Yang kelima ada material, sama dengan dokumen fisik banyak, membuat bottleneck. Selanjutnya kita masuk ke analisis gap menggunakan metode 5WHY. Masalah utamanya adalah tingginya keterlambatan dan produktivitas stagnan. Yang pertama, mengapa karyawan terlambat? Karena mereka kelelahan saat volume kerja sedang tinggi. Yang kedua, mengapa kelelahan? Karena beban kerja meningkatkan pada periode tertentu, misal laporan bulanan atau tahunan. Yang ketiga, mengapa beban kerja tidak seimbang? Karena distribusi tugas belum optimal dan alat kerja kurang memadai. Contohnya antrian fotokopi, layout kerja kurang efisien. Yang keempat, mengapa alat kerja kurang memadai? Karena fasilitas terbatas dan pembaruan peralatan tidak rutin. Yang kelima, mengapa pembaruan fasilitas tidak rutin? Karena belum ada standar fasilitas minimum dan program evaluasi sarana. Rata-rata keterlambatan kategori lebih dari 4 kali sama dengan 20 orang per bulan. Targetnya sama dengan kurang lebih 2 kali per karyawan. Gap itu sangat besar. Keterlambatan karyawan di atas 4 kali sebulan itu rata-rata 20 orang setiap bulan. Target perusahaan adalah maksimal 2 kali keterlambatan per karyawan. Perbedaan yang sangat besar antara rata-rata aktual atau 20 orang sering terlambat dan target keterlambatan harus sangat maksimum. Menunjukkan bahwa disiplin absensi merupakan masalah utama yang memerlukan perhatian. Perkenalkan, nama saya Aurelia Putri Terlambang dengan nomor 4251110. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kinerja karyawan pada tahun 2013 sampai 2017. Kinerja karyawan selama 5 tahun dinilai stabil dan positif dengan skor konsisten di atas 80% dan dikategorikan baik. Rata-rata kinerja capaian rata-rata skor adalah 80,25%. Tren kinerja stabil dengan skor tertinggi pada 2016 adalah 80,54% dan terendah pada tahun 2017 adalah 79,78%. Meskipun kinerja dinilai baik secara internal, analisis GRP menunjukkan adanya kesenjangan negatif sebesar minus 10,75 poin. Interprestasi kesenjangan kinerja aktual 80,25% belum mencapai target ideal perusahaan 91%. Inflasi kesenjangan ini menandakan adanya potensi kinerja yang belum tercapai. Perusahaan wajib melakukan intervensi untuk meningkatkan rata-rata kinerja karyawan agar dapat menutup kesenjangan menuju level ideal 91%. Di
sini saya akan menjelaskan tentang analisis tingkat keterlambatan. Analisis frekuensi keterlambatan menunjukkan bahwa masalah kedisiplinan utama berpusat pada karyawan yang mengalami keterlambatan frekuensi tinggi lebih dari 4 kali. Keterlambatan frekuensi tinggi 4 kali ini adalah fokus masalah utama dengan rata-rata 23 orang per bulan yang mengalami keterlambatan sangat sering. Frekuensi tertinggi terjadi pada bulan April, 25 orang, Maret, dan Agustus masing-masing 24 orang. Keterlambatan frekuensi sedang 2-3 kali. Kategori ini menunjukkan pola yang relatif stabil sepanjang tahun, berkisar antara 14 hingga 17 orang per bulan. Keterlambatan frekuensi menengah tepat 4 kali ini merupakan kategori dengan jumlah karyawan paling sedikit, berkisar antara 3 hingga 8 orang per bulan, dengan puncak tertinggi pada bulan Mei 8 orang. Baik, saya di sini akan menjelaskan rencana perbaikan action plan. Perusahaan telah merencanakan 6 program perbaikan terukur untuk mengatasi masalah kinerja. Keterlambatan tinggi akan diatasi oleh HRD dengan reward dan punishment, target 5 orang terlambat. Kelelahan kinerja di atas supervisor melalui rotasi shift, target 50%, penurunan keluhan. Fasilitas fotokopi atau ruangan dan kenyamanan lingkungan, kantin atau ventilasi diperbaiki. Jika departemen, target waktu tunggu fotokopi singkat dan skor kepuasan 80%. Perkenalkan, nama saya Kepatuhan apel pagi ditingkatkan, kepala departemen target 95%. Stagnasi kinerja di atas si supervisor dengan penerapan KPI berbasis output, target skor kinerja 85%. Sekian saya menjelaskan, akan dilanjutkan dengan partner saya. Halo, perkenalkan nama saya Suci, NIM saya 64251299. Saya akan melanjutkan presentasi dari Aurel. Di sini saya akan menjelaskan dampak yang diharapkan. Pelaksanaan rencana memperbaiki conference tip ini dirancang untuk memberikan dampak positif dan signifikan pada biaya, waktu, kualitas, kepatuhan, dan produksi demi efisiensi dan keberlanjutan operasional perusahaan. Di dalam dampak ada 5 bidang. Yang pertama, bidang biaya. Program ini diharapkan dapat mengurangi pengeluaran operasional, peningkatan ketepatan waktu, dan penurunan kesalahan kerja akan mengurangi biaya lembur dan reward, sehingga mencapai efisiensi biaya yang signifikan. Yang kedua, bidang waktu. Perbaikan sistem dan fasilitas ditunjukkan untuk mempercepat menyelesaikan proses administrasi dan operasional. Waktu tunggu dokumen dan penggunaan fasilitas akan menurun, membuat pekerjaan diselesaikan lebih efektif. Dan yang ketiga, bidang kualitas. Kualitas hasil kerja akan meningkat dan terstandarisasi melalui produser yang lebih jelas dan sistem evaluasi yang terukur. Pengurangan keluhan dan kesalahan dokumen akan menghasilkan kinerja yang lebih konsisten. Yang keempat, bidang kepatuhan. Sistem monitoring yang lebih ketat akan meningkatkan disiplin dan kepatuhan karyawan terhadap SOP, terutama apel pagi dan kehadiran. Hal ini menjaga stabilitas SDM dalam operasional. Dan yang kelima, bidang produktivitas. Tujuan akhir adalah meningkatkan produktivitas keseluruhan dan memperbaiki lingkungan, fasilitas, evaluasi berbasis output. Target produksi perusahaan diharapkan dapat mendekati atau meliputi 90%. Kesimpulan dari PT Denso Indonesia yaitu meskipun produksi PT Denso Indonesia dalam kategori baik atau 8,25%, perusahaan menghadapi kesenjangan kinerja
min 10,75 poin dari target 91%. Masalah utama adalah tingginya frekuensi keterlambatan karyawan, berburuknya oleh lingkungan kerja, tidak optimal, dan beban kerja. Untuk menutup kesenjangan, perusahaan merencanakan inferensi melalui sistem reward, fusioning hems, dan penyesuaian jadwal, memperbaiki fasilitas atau lingkungan, dan penerapan KPI berbasis output. Solusi ini ditargetkan untuk meningkatkan disiplin, kualitas, dan akhirnya memproduktivitas hingga mendekati 90%. Dan terakhir, saran. Ada 4 saran, yaitu perkuat disiplin, terapkan sistem reward and funishem secara konsisten untuk meningkatkan kedisiplinan dan mengurangi keterlambatan karyawan. Kedua, optimalkan beban kinerja. Lakukan penyesuaian jadwal dan rotasi kerja secara berkala untuk mengurangi kelelahan dan menjaga kondisi fisik mental karyawan yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, prioritas fasilitas. Tingkatkan fasilitas kerja dan lingkungan fisik seperti penambahan alat pendukung dan peningkatkan ruang kerja demi efisien, operasional, dan kenyamanan karyawan. Yang terakhir, yaitu yang keempat, bangun komunikasi positif. Tingkatkan komunikasi internal dan hubungan antar pegawai melalui team building atau pelatihan rutin untuk menciptakan budaya kerja yang harmonis dan kolaboratif. Sekian dari kelompok saya. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.